Hilang Nah, lagi. udah saya rekam. Iya, Pak. Nah, ini Pak Meme. Langsung aja ya. Ini. Pak Doni coba bukanya yang lokasi produksi deh, yang biar ada datanya. Lokasi produksi ya, sedang produksi. Langsung buku besar. Aku bingung mau gabungin sama input DU-nya. Baru. Kosong juga Pak Me ini. Periodenya? Ini ya. Yang coba. bawah sih, Pak. Oh ini ya. Proses ya? Enggak, dia lagi loading. Nah ini ya. Nah ini contohnya ini ya Pak Mim ya. Nah ini gini, misalkan biaya peralatan ini kan yang debit ini 747 ini otomatis dari standar cost ya Pak Meme ya? Iya, standar cost. Dari standar cost. Lah aktualnya ini dari mana ini Pak Meme? Aktualnya dari penggunaan, Pak. Penggunaan kan nggak pernah input. Kalau biaya peralatan biasanya kan biaya dari hasil depresiasi, Pak. Benar ya? Nah, ini misalkan biaya konsumsi kan apa ini? Biaya umum lainnya kan ini 690 kan. Intinya ini yang debit ini kan defaultnya ini ya. Dia otomatis segini berapa, di debit pasti segini ya, otomatis ya. Iya. Nah, sekarang gini, seumpama ya, biaya umum lainnya ini ada biaya listrik, anggap aja ini biaya listrik ya Pak Meme ya. Biaya listrik 690 juta seandainya misalkan, ya toh. Tagihan listriknya itu ternyata cuma 500 juta, ya kan? Iya. Lah, biaya tagihan listrik itu kan sama teman-teman di DU kan. Di input di invoice tagihan. Nyambunginnya ke sini gimana ya? Di DU kan itu maksudnya? Jadi invoice, di input jadi invoice tagihan. Iya. Di kita sistemnya makanya seperti dia, itu. Makanya dia baca ke akunnya, Pak. Jadi misalnya nih, anggaplah kita settingnya akun yang berbeda ya, applied listrik sama aktual listrik, misalnya akunnya ada 2 itu ya. Ketika proses STF, maka akan ada jurnal ke applied listrik. Ya kan? Nah, untuk yang aktualnya itu adalah sesuai dengan yang terjurnal di sistem, apakah itu lewat invoice, apakah itu lewat bank, dan sebagainya. Misalnya tagihannya itu dicatat sebagai invoice, berarti kan biaya terhadap utang ya Pak? Iya, betul. Berarti misalnya ke jurnal itu ke aktual itu Pak, aktual listrik misalnya. Berarti, nah pada saat kita buat offset jurnal ini, ketika klik proses, dia akan ngebalik jurnal yang applied listrik tadi dibalik dengan semua jurnal yang akunnya itu adalah aktual listrik gitu. Ini yang bingung aku terus terang jurnal pada saat standar section transfer ya. Section transfer ya toh. Ada jurnalnya gimana nih membentuk biayanya? Applied listrik. Kayaknya pernah saya kirim, Pak. Itu masalahnya itu. Debat di ya. Teman yang lain ada kayaknya deh. Contoh ada teman-teman. Ya wes deh, barangkali aku yang ketinggalan ini. Gimana teman-teman? Share screen teman-teman coba. Halo? Halo? Saya nggak paham yang mana. Jadi saya Pak Meme share screen aja Pak Me, bisa Pak Me? Sebentar, saya cari dulu. Iya. Excel-nya.
Ini contohnya, Pak. Ya, Pak Mei. Misalnya ini SF terakhir ya. Ini IJ nomor 21. SF terakhir kan kita akan ngambil persediaan WIP ya. Ditambah dengan standar cost, Ya. baru terbentuklah barang jadi. Ya. Nah, yang applied-nya ini ada di sini di sisi kredit. Oh, dia di sisi kredit berarti Betul. ya? Oh, aku mikirku di debit. Karena ini kan belum biaya aktual, Pak. Ini masih applied. Nah, kalau misalnya udah di sini, Bapak lakukan yang tadi proses offset jurnal, dia akan ngebalik yang applied ini nanti di sisi kredit. Jadi kalau di jurnal offsetnya itu berarti misalnya ini ya. Ininya di sisi debit dibalik sebesar ini. Nah, lawannya itu adalah sesuai dengan akun yang disetting di aktualnya. Misalnya ke biaya umum lainnya sesuai dengan setting ya, Pak. Iya. Di biaya umum lainnya ternyata itu kan tergantung transaksi ya, Pak ya, di ke jurnal itu berapa gitu. Cuma kalau sistem secara otomatis nge-sum semua akun gitu. Maksudnya semua jurnal atas akun itu. Makanya kita sih sebaiknya untuk akun itu nggak dipakai untuk jurnal-jurnal yang lain gitu. Untuk yang takutnya nanti kecap. Berarti gini ya, kalau setting akunnya sama berarti nggak perlu proses jurnal pengimbang tadi ya? Kalau misalnya sama, sebetulnya tetap ada Pak. Kalau misalnya ya, kalau sama sih sebenarnya ya nggak perlu juga ya. Andaikan ini sama ya Pak ya. Ini angkanya sama. Angkanya nggak mungkin. Sama sih tergantung aktualnya berapa. Misalnya 500.000. 5 juta deh. 500.000. Kalau akunnya sama sih sebenarnya ini debit kredit ya Pak. Emang nggak perlu. Ya. Cuma kalau misalnya beda, ini office expense applied, terus di sini office expense misalnya aktual ya. Nah ini yang selisihnya ini yang nanti sebenarnya kita bisa reklas ke akun yang kita setting. Misalnya ke variance atau apa gitu ya akunnya. Ini bisa disetting, berarti selisihnya sekitar ini dikurangi ini. Ini Pak. Ketika ini offset jurnal ya. Iya, tapi berarti tetap harus offset ini. Tetap harus offset, tapi harus ngitung manual yang bikin lama ini. Nyari ini dipakai berapa, ini dipakai berapa gitu ya. Dipakai berapa? Ya maksudnya yang ininya. Aktualnya kan harus tahu ya. Kalau aktualnya ini nggak perlu Pak, semua otomatis dihitungin. Jadi pokoknya ketika di bulan, misalnya bulan November tadi Bapak udah jurnal ke aktual account ini, maka di sini akan dibalik semuanya di sisi kredit. Misalnya ini pada saat invoice kan di sisi debit. Ketika Bapak offset jurnal, dia akan dibalik di sisi kredit. Gitu. Tapi ini akumulasi ya, nggak cuma invoice. Ada juga misalnya ada transaksi lain yang dia jurnalnya ke akun ini, maka di sini juga akan dibalik gitu. Yang sekarang cara kerjanya seperti itu. Oh ya berarti benar tadi ya, minta custom yang ini aja ya Pak Mei ya. Yang tadi saya minta itu aja ya, bisa ngepick sisi kreditnya berarti ya. Itu aja deh customnya. Kalau bisa
ngepick sisi kreditnya. Angkanya tapi kan tetap otomatis kan Pak? Dikurangi nggak bisa. Itu bisa diedit angkanya. Tapi kalau yang applied udah pasti sebanyak itu ya. Yang dari STF udah pasti dibalik semua. Saya tak bayangin ya, yang flat. Yang pasti gitu semua, soalnya tujuannya pasti ngenolin kan debitnya. Iya. Nah, debitnya pasti buat ngenolin yang kredit awal yang atas itu kan. Itu nggak usah dipik, nggak apa-apa. Soalnya wajib nol kan, yang sisi kreditnya itu. Maksudnya yang applied ini di akhir bulan harus nol kan ya? Iya kan? Maksud Iya. saya itu. Iya kan? Betul. Tinggal yang harus di otak-atik cuma sisi kreditnya doang yang bisa dipik. Berarti Dari ini bisa itu dipik dan angkanya bisa diganti sendiri. Gitu. Diganti sendiri gitu. Masalahnya itu aktualnya jadi agak gimana ya? Misalnya akun ini Bapak ubah sendiri. Jadi variansinya jadi nggak itu dong Pak. Kalau kita Bapak hitung secara ledger jadi agak nggak sama gitu. Karena ini di variannya juga bisa dipik. Kalau varians kan tergantung settingan Pak. Nah itu variannya bisa dipik juga. Bisa juga jadi biaya lagi variannya itu. Kalau kita sih cuma satu akun Pak ini. Nah itu dibikin banyak nggak bisa Pak Meme, variannya itu. Kalau kayak gitu Bapak pakai jurnal manual aja Pak. Kan jangan pakai offset jurnal. Mending pakai GJ. Bapak tarik yang applied berapa, tinggal dibalik di jurnal manual itu lebih gampang terus ke perlu custom Pak. Kalau ini soalnya ngubahnya lumayan besar sih Pak effortnya. Kalau ngubah diganti angkanya, kemudian kita ubah. Kalau manualnya customnya gini, ngepik nomor jurnal, nomor transaksi. Misalkan transaksinya GJ, dipik nomor GJ itu, jadi muncul semua transaksi. Misalkan input invoice tagihan biaya listrik itu pakai VIN, berarti ngepik nomor VIN-nya, diambil biaya listriknya itu yang debit. Ya, cuma itu semacam GEJ kan, Bapak bikin GEJ cuma bisa pilih akun, pilih dokumen gitu ya. Iya sih, itu kalau misalnya mau custom kayaknya mending di GEJ-nya Pak, jangan di offset jurnalnya ya. Mending GEJ aja, terus yang Office Expense Applied itu dipilih di GEJ di situ aja ya. Kalau sudah dibalik, jurnal pengimbang itu munculnya 0 ya. Dia baca keseluruhan saldo kan. Iya, jadi kalau misalnya udah dibalik, kemudian udah intinya kalau udah dibalik semua, masuk ke varian, sudah nggak muncul lagi pada saat kita proses. Karena udah habis kan apply-nya. Udah nolnya ya. Oh ya wes di GEJ aja deh kalau gitu. GEJ aja ya. GEJ aja ya teman-teman ya. Tapi GEJ-nya Bapak mau input seperti biasa ya, tarik report aja totalnya berapa, itu yang dibalik gitu. Apa perlu kayak pilih dokumen juga kayak tadi? Pilih dokumen kalau bisa pas. Jadi nyari ngetiknya, cari shotnya itu, misalkan teman-teman biasa input pakai biaya listrik pabrik Sadang Desember 2020 gitu, cari berdasarkan keterangan gitu. Bisa nggak Pak? Berarti GEJ sekarang gimana sih? Ya ini saya lagi tunjukin. Biasanya kan teman-teman buatnya itu langsung pilih akun aja kan. Tambah akun. Misalnya apalah ya. Biar nggak diributin rekon maksudnya. Itu jadi sharingnya jalan ya? Kenapa? Pak Meme belum masih nyari. Jalan nggak? Oh, ini kayaknya share-nya saya itu ya. Keliru desktopnya ini Pak Meme. Jadi dari tadi saya share nggak kelihatan ya. Nah ini. Akunnya apa ya? Kalau dokumen itu apa Pak Meme? Apik juga ya?
Ini pick dokumen tapi fungsinya untuk yang lain sih, Pak. Manfaatin itu aja, Pak Mi. Coba. Kalau yang ini dia relasinya itu ke akrual, Pak. Jadi kalau misalnya Kayak jurnal penangguhan gitu ya? iya. Nggak apa-apa. Manfaatin jurnal penangguhan itu kan benar. Kalau jurnal penangguhan berarti pakai ini aja ya. Jurnal penangguhan sebenarnya kan Bapak tinggal pilih akunnya yang mau dibalik apa ya. Tapi sekaligus dihabisin gitu maksudnya. Jadi pilih kode jurnalnya. Muncul nggak di situ? Muncul, tapi belum kode jurnalnya belum muncul. Ini kode jurnalnya, kelihatan nggak? Belum. Belum ya? Iya. Share desktop aja. Ketahuan lagi. Ya. Nah ini. Jadi kan tadi saya pilih yang jurnal penangguhan. Misalnya Bapak bisa pilih kode jurnalnya. Apa gitu nomor VIN atau nomor apa di sini kan bisa dicari apa ya? Atau difilter berdasarkan akun dulu. Misalnya Bapak mau cari akun deskripsi ada nggak? Deskripsi ada nggak? Apanya? Deskripsi bukan kode jurnal. Ada memo jurnal. Nah, memo jurnal itu. Ketik biaya listrik coba. Listrik. Iya. Atau listrik. Tanggalnya itu Desember kali belum. Oh iya. Ringnya itu. Bulan Januari apa ya? aja coba. 9 deh, 9. Nah, wes gitu. Nah, ini. Ini kan ada ya. Bapak tinggal ini ada di beberapa nih, ada dari GEJ, ada yang dari muncul semua ya. GEJ yang muncul. Misalnya kita pilih ini ya. Tapi ini akunnya akun bank. Coba yang debitnya biaya mana? Ini ya, electric and phone expense. Ya, itu. Sip. Klik. Oke. Nah, Bapak langsung habisin aja berarti kan? Langsung ke di sini pilih akunnya. Ditunda untuk itu maksudnya di amortisasi ya ke akun apa. Ya. Misalnya Bapak mau pindahin yang applied tadi. Justru yang ini akun applied tadi ya. Ini justru akun applied, iya kan? Ya. Oh iya, pakai applied juga bisa. Jadi iya kan? bebas nanti sih. Langsung. Betul. Ini filmnya belum dibukain. Ya, applied-nya belum ada kayaknya ya. Bisa. Pura-pura itu akun applied ya. Betul. Terus nanti tinggal lifespan-nya 1 aja. Jadi langsung dibalik 1 kali gitu. Ya enggak? Kayaknya sebenarnya waktu itu Bapak kita custom supaya bisa diamortisasi beberapa kali kan? Dulu itu kembali, ya. Kan? Nah, sebenarnya bisa diakalin pakai ini. Bapak tinggal pilih dokumennya, pilih akun lawannya apa, lifespan-nya apa. Lifespan-nya berarti dipilih 1 karena tadi buat habisin langsung. Ya udah, nanti jurnalnya kebalik. Yang jurnal piutang ini yang asalnya ini kan di sisi kredit ya. Lawannya itu ini di sisi debit. Tapi debitnya sesuai biaya listrik itu ya. Nanti akun applied-nya masih nyisa ya. Apa, Pak? Nah, caranya ngisi itu diisi akun applied itu masih nyisa berarti ya. Itu kan yang di pick tadi adalah aktual biaya listriknya. Oh, selisihnya maksudnya Pak ya? Selisihnya gimana ya? Iya, selisihnya nggak bisa ya di sini ya. Kalau yang di pick akun transaksi applied-nya itu Pak Mimi. Dibalik iya. jadi. Ini berarti kan transaksi applied-nya kan? Anggapnya Harus. Terus di sini adalah aktualnya kan? Aktualnya ya, dibalik aja ya. Sebenarnya ini bisa manapun Pak, Bapak bebas ya.
mau kemanapun sebenarnya yang asalkan transaksi itu udah terbentuk jurnalnya bisa semacam diamortisasi gitu. Kalau misalnya STF, kalau Bapak pilih nomor STF berarti kan banyak tuh jurnalnya, tinggal dipilih aja akun apa yang mau diamortisasi. Misalnya Bapak milih STF Pak Mimi? Belum pernah milih STF. kalau saat ini kayaknya belum coba ya. Coba. Kode STF apa biasanya? IJ ya. Nah, tuh banyak tuh. Tapi kita saat ini kayaknya masih dibatasi yang income sama expense deh, Pak. Sebentar, saya cek dulu ya. Ya. Jadi cuma muncul biaya sama yang standar cost itu dia Belum muncul sini ya standar cost. biasanya akunnya apa ya? Kalau yang di SF itu biayanya yang distandarkan. Ya biaya umum tadi. Biaya umum Nomornya lainnya. berapa? Biaya umum lainnya berapa teman-teman? Biaya umum, ketik umum gitu aja Pak Mimi. 521509. Ups. Setting tanggalnya itu Pak Mimi. Ini kayaknya ada data yang masuk yang salah. Nah ini. Nah itu. Kita mau deferral kemana misalnya ya? Kok debet ya? Kenapa? Padahal akun upload kan dikredit menurut Pak Mimin tadi. Ya kredit. Ini sebenarnya kok ini debet kredit ya? Pak. Kan ini dibalik. Ini pas dibaliknya Pak. Pas dibaliknya jadi Debit. Debit kan? debit. Iya. Kalau misalnya kita lihat jurnal ini nih ya, kita coba cek. Ya. Ini di kredit Layarnya Pak. mana? Coba. Pastikan aja biar nggak salah persepsi ini. Ini ya. Di Ya. kredit Pak. Oh itu ya. Tuh. Iya. Cuma pada saat di sini langsung dibalik di sisi debit. Gitu. Kita lihat tinggal lawannya kemana. Lawannya ya lah ya. Gitu Pak. Oh ya wes ya wes. Berarti lawannya itu langsung di fullin aja. Nah itu tinggal baliknya sisi kreditnya ke biaya listrik misalkan ya, gitu ya. Iya. Cuma biaya listriknya belum dibukain ya Pak. Iya. Di ini nanti dibukain aja. Misalnya ke sini ya.
Berarti nanti Biaya listrik nggak full semua, nggak bisa ya? Nah itu yang tadi saya bilang, nggak bisa. Kalau misalnya ini kita misalnya sekali ya, nggak ada itu sih Pak, nggak ada. Sekali nggak full, itu sekalinya sekali langsung dia bagi sendiri ya, bukan Langsung angkanya kembali. ya. Langsung kembali. Misalkan itu cuman butuh 200 juta gitu, nggak tahu itu sekali 2 kali, nanti sisanya kan dipakai 100 juta buat biaya yang lain, terus sisanya 50 juta buat biaya ini gitu. Ini sebenarnya kita bisa ubah angkanya nih. Tapi ini kan, misalnya ini kan 400.000 jadi 200.000 bisa. Tapi yang berkurangnya itu dari yang ininya Pak, biaya umum lainnya ini 200.000 berkurangnya. Maksud Bapak itu bukan? Oh, disisakan. Kalau dikurangi sebesar, nah itu disisakan sebesar itu ya? Enggak, ini justru yang mau bukan disisakan. Ini yang mau diakui. Iya. Oh ya wes, itu maksud saya. Maksudku lifespan-nya jadi otomatis sendiri, nggak mesti satu ya. Nanti begitu diklik lagi 200.000, yang sisa 431 kurangi 200.000, sisanya 231 ini masih muncul ya nanti ya? Kalau misalnya lifespan-nya nggak satu itu kan muncul, tapi kalau satu nggak muncul lagi Pak. Terus sisanya 200 kemana? Sebenarnya ya 231 itu. Iya, ini kan buat akun kredit itu aja. Masih tetap masih di akunnya kredit ini. Oh, berarti lifespan-nya harus diisi 100 saja ya kalau mau biar muncul terus. Ya diakalin aja, berarti kalau 100 kebanyakan kali ya. Ya barangkali amannya biar daripada kekunci gitu ya. Iya. Nanti misalkan itu udah 0, meskipun diisi 100 juga nggak masalah kan? Iya. Nanti dicoba aja Pak di bridge dulu ya. Nanti disimulasiin. Maksudnya takutnya apa yang kita bahas ini ternyata nggak sesuai gitu. Nggak sesuai ya wes. Sementing tahu caranya misah ya. Betul. Nah ini dimunculin lagi, dipik 2 kali bisa nggak Pak Mi? Langsung dibagi. Coba dipik lagi. Ini kan dipakai 200 juta. Terus ngepik lagi GJ itu muncul nggak? SDG ini coba. SDG ini muncul tapi untuk akun yang lain setahu saya ya. Coba. Maksudnya sekali ngerjakan itu sekali proses gitu loh. Nggak nunggu itu diproses. Nggak bisa 2 baris. Ya, coba ring tanggalnya. Tadi akunnya apa ya? 521 509. Ini yang 6, nilainya 431. Tuh Pak, nggak muncul lagi yang nilainya 431. Ini kebetulan itu. Yang akun ini, jurnal STF ini kan ada 3 sama 3 itu ke biaya umum lainnya. Pakai akun itu ya. Betul, tapi hanya tadi kan 431 ya? Iya, yang tadi kan 431 nih. 431 udah dipilih. Kalau misalnya kita pilih lagi 431 nggak muncul, hanya muncul yang jumlah lainnya. Kelemahannya itu ya? Iya, karena kita dalam satu transaksi nanti kalau ada dua baris yang sama itu kita nggak bisa bedain karena jurnalnya ini punya ID Pak. Kalau ID-nya dalam satu jurnal lagi nanti kita nggak kelihatan referensinya dari jurnal yang mana gitu. Makanya satu kali transaksi deferral bisa beberapa jurnal sekaligus, tapi nggak bisa jurnal yang sama gitu. Kalau mau jurnal yang sama berarti bikin deferral yang baru lagi nanti. Tak pikir bisa kayak inventory conversion itu kan atasnya item ini, bawahnya mau dibagi ke beberapa inventory kan bisa. Tak pikir model kayak gitu. Di model kayak gitu nggak bisa ya? Manfaatin inventory conversion. Nggak bisa. Tapi yang dipik bukan inventory, tapi nomor jurnal. Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya wes. Sebenarnya kalau ini ke kanan ya Pak ya. Ini yang mau dibaginya akun apa.
Terus dibaginya itu ke akun apa? Itu kita ke kanan kalau yang di jurnal penangguhan ini. Labelnya ke kanan terus. Iya. Nah itu nambahin ID akunnya banyak nggak bisa juga ya? Bisa. Kalau misalnya untuk yang lain bisa Pak. Nih, bisa pilih lagi yang lain, tambah lagi yang lain. Oh Ini iya, bisa. yang itu. Nah, Yang tapi ini untuk yang 431 yang sama itu nggak bisa. Ya wis lah, di hold dulu. Belum nemu solusi. Nah, langsung dihabis-habisin sih bisa itu. Iya. Oke. Ada lagi? Ya, sementara itu dulu deh Pak Umi, nanti nemu lagi ya. Sementara solusinya ya GEJ manual, teman-teman ya. Tapi setelah ini di close, terus bikin jurnal baru lagi, muncul ya Pak Meme ya? Maksudnya ini di save, disimpan. Iya. Belum dikonfirmasi. Aku ngepick yang 431 itu muncul lagi nggak sisanya? Muncul lagi selama ininya belum habis ya? Lifespan-nya itu ya? Lifespan-nya belum habis atau ya? remain-nya belum habis. Jadi banyak jurnal ya? Iya. Itu aja ya. Ya sementara gitu dulu ya, biar nggak salah ya. Iya Pak. Ya wis. Ya teman-teman nanya apa lagi nih? Mumpung ada Pak Meme. Solusinya di GEJ dulu deh manual. Kredit, debit, kredit, debit. Kok ada yang ganjil ya, Pak Mimi ya? Kenapa? Oh iya wes, benar-benar udah. Ya wes teman-teman mau nanya Pak Mimi apa nih? Yang tadi Pak Mimi, si Nyimas Pak Mimi, ini mumpung Nyimasnya ada. Halo Nyimas, Pak Yus juga ada ini. Oke, di share screen aja. Nyimas, nanti Nyimas mau. Ayo Nyimas. Ya solusinya kan ada Juju ini. Juju aja yang anu ya, sembari mempelajari caranya edit itu standar cost tadi. Halo Juju. Halo Juju. Pak Don, pajak itu Yap. sudah di ini belum? Dikasih tahu belum? Pajak. Biasanya pajak kayaknya banyak ini deh, banyak pertanyaan kayaknya pajak itu. Iya. Ini baru tak WA ini sih. Kalau saya, Pak Mei mau nanya untuk masalah PO ini ya solar, bisa Ya, Pak Mei Pak. ya? Kan ya? Kenapa Pak? PO solar. Kelihatan nggak Pak Mei? Iya, kelihatan Pak. Ini kan PO solar kalau di Excel tuh seperti ini ya. Modelnya tuh ada harga solar di atas diri, terus di bawah tuh ada BWKB, ada biaya angkut. Itu kalau di ERP gimana ya Pak Mei ya? Yang dua item di bawah ini kan tidak masuk di apa namanya, tidak ada PPN-nya gitu. Gimana ya maksudnya? Posisinya nanti gitu. Iya Pak Mei, ini kemarin jadi masalah Pak Mei. PBBKB itu ternyata ada di peraturan pajak ya. Dan dia karakternya menambah persis kayak PPN. Jadi kayak double PPN gitu perlakuannya. Tapi begitu diklik itu error kemarin si Juju. Jadi dia PPN-nya kan 10%. Itu perlakuannya persis kayak PPN. PBBKB 0,858% itu tadi. Kemarin gimana ya Juju?
Itu solusinya kemarin. Mbak Yudi bukannya udah bisa? Sama ada tambah biaya angkutnya itu. Kalau biaya angkut mungkin ditambahin 1 item lagi ya? Iya, gimana caranya? Karena kalau biasa kalau apa kayak material yang kayak solarnya itu kan adanya posisinya di BP, dari BP tinggal tarik ya. Kalau PWKB, biaya angkutnya kan nggak ada ya. Jadi harus nambahin di mana gitu posisinya. Ditambahin di atas tapi pajaknya di kosong-kosong semua Pak Yus. Ditambahin di Biaya angkutnya di atas, di bawahnya HSD solar. Terus kanan kan ada pajak 1, pajak 2, pajak 3 itu kan. enggak di Itu Tapi masalahnya nggak ada di BP, Pak. nggak ada di BP Nggak padahal. bisa dipilih itemnya. Nggak bisa pilih item itu. Kan biaya angkut itu nggak ada di... Kalau ada di BP saya enak, saya tarik. Tapi kalau tidak ada di BP itu hanya solarnya saja yang di BP itu. Di SIP itu enggak, itu doang. Sebenarnya kita ada ini, Pak. Tambahan. Mas Don. ya. Mas Doni. G. Ya ini Pak Jat masuk. Mas. G, ya, Yud. Mas Yudi. Mas Don, itu lek PBB KB itu perkaliannya dari DPP, dari dasar pengenaan pajaknya ya. Persis kayak PPN. Kalau itu kan dikalikan harga satuannya, jadi bedanya di situ nanti hasilnya. Ya selisih sedikit tapi beda. Kemarin selisih sedikit, solusinya waktu bagi itu komanya aku bilang ke Jujuk kemarin, bagi harga satuan di pool sampai 4, di belakangnya harus dimasukin. Jadi pas bikin itu harga banyaknya satuan itu dipasin dengan harga satuan dulu. Jadi nggak pas 48 liter, jadi 48,004 kalau nggak salah kemarin jadinya. Itu yang sudah PO-nya sudah jadi ya. Untuk PO ke depannya, Mas. PO ke depannya ngikut itu, cara itu. Banyaknya itu di 0,001 nggak apa-apa. PO tapi ke kan depannya itu kan seharusnya bukannya PBBKB itu langsung dikalikan dasar pengenaan pajaknya ya. 406.080 itu ya. Iya, sebenarnya nek kan perkaliannya benar. harga. Nek sistemnya nek itu hitungan secara benar mau dikalikan harga satuan, mau dikalikan harga jumlahnya, itu sama aja sebenarnya. Cuman ini karena pembulatannya sudah di akhir toh. Nek mau ngubah sampai ke dari total yang 406 ini, kayaknya ngubah struktur Sunfish-nya deh Pak Meme ini. Tapi nggak tahu, Pak Meme barangkali bisa jawab. Masalahnya digitnya panjang itu Pak Don, itu yang pajaknya, jadi ada selisih. Gimana, kalau Pak 10%, 5% gitu mudah. Kalau ini agak panjang itu PBBKB itu digitnya. Ini kan masalahnya kan sudah terjadi ya. Mau ngepasin 459, 772, 320 ini kan susah, gitu. Iya. Nah, yang sudah terjadi nggak sama, misalkan belakangnya 320 jadi 319, berapa wes itu aja pakai itu nggak apa-apa, ya. Apa jadi 321 ya wes pakai itu nggak apa-apa. Yang penting harga satuannya sama, gitu aja wes yang sudah terjadi. Nah, yang belum kan nanti bisa ngikutin Pak Yus, dilempar ke vendor sampai persis itu kan nanti bisa. Nah, yang belum loh, ya. Iya, aku lihat penawarannya vendor sih. Kalau penawarannya vendor dari tarif itu langsung dikalikan di itu 406 kan? 406. Iya sama aja, mau dikalikan 8460 juga jadinya sama, ya toh. Dari harga satuan ini terus dikalikan ini. Secara apa ya, apa perkalian matematika sama aja hasilnya sebenarnya. Tapi karena pengaruh koma. Ya. Saya boleh share screen sebentar? Oke, satu dulu ya. Oke. Nah, di sini kan biasanya Bapak tinggal pilih aja nomor itunya ya, nomor BP sama nomor penawarannya ya.
Ya. kan udah otomatis muncul di sini ya Pak ya. Ya. Tapi kalau ada biaya angkut, sebenarnya kita ada setting tambahan pada saat pembelian itu adalah biaya tambahan Pak. Sebenarnya ini udah ada juga sih contohnya. Ada 2 jenis. Ini bisa ditambahin lagi ya nanti ke depannya. Ya. Nah, di sini Bapak tinggal pilih tambah tambah macam-macam biaya. Misalnya ini biaya angkut. Nah, Bapak bisa masukin ke sini. Jadi ini bukan item, Pak. Pak Meme kali. Hah? Bisa bilang ntar yang tadi gimana? Nambahnya? Nambahnya dari sini, Pak. Yang macam-macam biaya. Oh, ya itu. Nambahnya kan di sini ya. Pilih permintaan pembelian ya. Ya. Nah, di bawah ini Bapak bisa tambahin. Koneksi Bluetooth dihentikan. Ya, biaya. Tinggal diklik aja. Ya. Nanti akan muncul biaya angkut dan sebagainya. Nanti kalau ada kena biaya lain-lain, misalnya ongkos kirim atau ada lain-lain, itu bisa ditambahkan di menu yang tadi, Pak. Jadi ada biaya-biaya yang dia di luar dari item PO, itu bisa didaftarkan di macam-macam biaya. Nanti kita tinggal pilih pada saat pembuatan PO. Itu hanya untuk angkut. Apa ya kalau biaya BPKB tadi dimasukin di situ bisa nggak, Pak? BPKB ya? BPKB tadi itu. Coba biar nggak koma-koma, Pak Mei. Berarti tambahin dulu Pak di sini. Apa namanya ya? BBBKB. Tapi itu nanti inputnya manual sih Pak, nggak otomatis ya. Kalau misalnya nggak masalah. Manual aja. Manual aja biar malah enak lebih manual. Ya. Nanti apa Pak Yus? BBBKB. Gini ya. BPKB pajak. Tuh ya pajak ini. Pajak gondrong ya rambutnya saya. Makanya nggak tahu kantor, Koidon. Nah, ini alokasi biayanya. Tadi yang biaya angkut atau apapun itu, ini bisa ditentukan Pak, apakah nempel ke barang atau jasanya, ataukah jadi biaya. Kalau misalnya nempel ke barangnya, nanti tinggal dipilih akunnya apa. Nempel ke barang, Pak Meme. Nempel ke barang. Iya. Jadi dia ke biaya ya Pak ya? Biaya apa gitu ya? Jurnalnya ke akun apa Pak? Jurnalnya ke akun, halo Yudi Wisnu, nek terima invoice ada biaya angkutannya itu masuk ke bahannya sekalian ya, akunnya ya? Halo Yudi. Iya, biayakan sekalian. Kita sering ada biaya angkut itu biasanya soalnya ya selain solar ini baru tahun saluran ini. Biasanya masuk ke biayanya itu. Nek setahuku dulu beli-beli aset itu biaya angkutnya sendiri gitu. Dia masuk ke asetnya langsung. Dia masuk ke barangnya aja Pak Meme. Itu berarti solar. Maksudnya pajak Tiko juga banyak tuh seperti itu tuh. Yang beberapa itu jasanya itu pasti tidak masuk PPN-nya pajak Tiko juga. Ya Pak Jat. Solar, ketik solar Pak Me. Nah. Mana nih? Bagaimana Pak Yus? BBM. Ya, biasanya Bapak juga banyak kan yang jasa-jasa itu tanpa ada PPN-nya, berarti kan harus ada di bawah gitu kan. Ya, tapi kan kalau yang jasa terus angkutan, dia kan tetap kena PPN juga plus PPH ya dong? Persediaan Pak Meme. Hah? Pak Jat. Enggak, kalau di saya kan kebanyakan kalau alat itu kan alatnya sendiri, terus masangnya sendiri, biaya pasangnya, sama biaya kirimnya. Kalau alat gede-gede itu kan. Bisa ditambahin banyak nanti. Nanti bikin ini dulu kayak persis kayak ini, BBBKB, terus ini biaya bukan pasang. ini bukan akun itunya Pak, bukan akun persediaannya. Jadi di debitnya udah pasti persediaan. Nah, lawannya apa gitu maksudnya? Kan biaya angkut tadi kan terap ke persediaan kan? Itu lawannya
setting utang itu berarti nggak otomatis ikut setting utang 2144 itu, Pak. Enggak, ini ada settingan sendiri sih, Pak. Ya wis 211404. Nanti ada subledgernya ya, Pak Meme itu. Kalau ini hanya di PO aja sih Pak munculnya, bukan nggak muncul di subledger ya. Seandainya ada realisasinya ada subledgernya ya. Subledgernya kalau di invoice aja sih Pak. Di invoice saja. Jadi seharusnya nggak kalau masuk. RR kan persediaannya masuk itu di persediaan, nanti kan kartu stoknya beda loh kalau akun persediaan. Itu hanya ke akun aja ya, muncul di GL aja berarti ya. Iya betul Pak. Nah ini bisa dimasukin biaya angkutnya misalnya 100.000. Nah ini PBB KB-nya misalnya berapa ya? Sekian ya, misalnya 50.000. Biasanya biaya angkut kena pajak lagi itu bisa juga. Ada yang kena pajak, ada yang enggak ya. Kalau di sini sih posisinya enggak kena nih. Ya dinolin aja. Jadi tidak ada pajak. Tidak ada. Pajak. Cuma nanti harus disesuaikan itunya sih Pak, print out-nya, karena print out yang sekarang kan cuma baca ke sini ya. Ini nggak dibaca kalau yang sekarang. Ya sesuaiin ya Pak Me. Nanti kalau udah ada nomor PO-nya, paling kita sesuaiin aja. Maksudnya ada contohnya. PO yang baru ya. Pajak juga banyak itu. Saya kasih PO yang solar yang baru ya Pak Me ya. PDF-nya aja ya. Boleh. Saya kasih di grup aja Pak Doni ya. Iya boleh. Ya Pak Me. Iya Pak Yus. Bingung aku sih ngomong gantian loh. Jawab Pak Meme, Pak Yus, Pak Jat gitu. Ya, mana ya begini. Seneng aku ini pusing-pusing mikir pajak BKB, ternyata kan iki enek ning kene. Kok ndak kangen ning kantor to, Don? Hah? Ndak kangen ning kantor. Yo kangen tapi yo ngene wis padha meeting ketemu arek-arek kan yo padha aja to. Enak kerjanya. Enak piye? Yo malah akrab karo tanggane Pak saiki. Biyen ra tau akrab. Saiki karo tanggoku koyo ning kantor munyet rek. Ono rene. Dari tanggomu arek iki nganggur arek kata ya. Sudah taser Pak Don. Oh iya Pak Yus. Di grup ya Pak Meme ya. Oke Pak. Contohnya ya. Untuk nambahinnya jelas ya di bawah ini ya. Nambah itemnya tadi mungkin Pak Yus masih bingung ya. Kalau nambahin itemnya itu di sini ya, di pembelian, terus ada tambah biaya tambahan. Oh, biaya tambahan itu ya. Nanti kalau belum ada didaftarkan dulu ke sini. Tapi ini harus tanya ke orang akuntansi ya, karena dia ada pilihan akunnya yang tadi. Ada setting akunnya Pak Yus. Misalkan biaya atau nanti yang nambahin Pak itu aja Pak Yudi atau siapa gitu. Boleh tuh Pak. Ya. Ya wis. Ya nanti konfirmasi ke Agisa atau siapa yang accounting ya Pak Yus ya. Oke. Ya. Wis. Apalagi Pak Jat, ini tanyain banyak kasus di PO katanya. Itemnya ada masalah apa Pak Jat? Bentar. Wes langsung nyimas ya, sementara Pak Jat ben nyari masalah. Halo Nyimas. Halo. Oh, dan schedule itu bisa dimunculin ya? Schedule apa Pak? Schedule pengiriman? Pengiriman apa? Pengiriman Biasa, PO. Ya PO itu kan ada schedule-nya. Bisa no harusnya. Memang dicetak nggak muncul itu Pak Jat? Enggak model itu ya, nggak bisa muncul iki ya, tabel, jadi manual itu tulisannya ya. Gimana Pak Me? Coba Pak Me. Bisa kok Pak.
asal diisi tanggalnya, itu nanti bisa tercetak di PO-nya langsung. Oh iya Pak Ame, benar. Saya tuh udah pernah seperti itu. Bikin, cuma kalau volumenya besar, itu harus dibagi sampai apalagi ada komanya itu kalau keliru itu pasti nggak mau ya, harus sampai habis banget gitu. Nggak bisa kalau bisa biasa bikin paling hanya pengiriman pertama, pengiriman kedua, dan seterusnya tuh nanti koreksi dengan plan gitu ya. Kalau di situ di situ harus sampai full sampai habis banget. Kalau nggak salah koma aja nanti nggak mau gitu, nggak mau nge-save gitu. Iya, itu harus dialokasikan sesuai dengan kuantitinya yang dibeli Pak, memang harus sama. Nah itu masalahnya. Jadi kalau misalkan volumenya sedikit sih mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau punya besar, pengirimannya misalkan kayak gini ya, misalkan saya PO kan semen misalkan 5.000 ton gitu. Itu kan pembagiannya sehari cuma 100 atau 150 ton. Itu kan banyak banget Pak. Banyak banget tahun ini berarti. Per hari itu sampai berapa? Apalagi kalau gitu dibagi 3 aja Pak. Misalnya tanggal sekian, pengiriman pertama misal 100, pengiriman kedua misal 100 juga. Nah yang ketiga gelondongan aja, dianggap aja itu yang misalnya gitu ya. Gitu, iya. Oh gitu. Ya udah berarti. Karena kalau di sistem harus sama sih Pak angkanya. Makanya saya nggak bisa kalau saya bagiin semua itu. Buset banyak banget itu sampai habis ini nggak kelar jadinya gitu. Iya betul, kalau misalnya itemnya kuantitinya dikit sih memang itu akan membantu ya karena lebih detail. Tapi kalau misalnya itemnya banyak, kuantitinya itu justru memang bakal panjang ke kanan nanti di print out PO-nya juga gitu. Jadi sebaiknya itu aja Pak dirangkum aja untuk yang selanjutnya gitu. Selanjutnya ya, yang iya. Oke baik Pak. Ya, ada lagi Pak Yus, Pak Jat. Mungkin sambil jalan Pak Don nanti. Ya. Iya. Halo Nyimas. Ini masalah RAP nanti. Ngedit itu. Halo Cucu. Saya 2:30 ada itu ya Pak, ada jadwal. Iya. Jadi nggak bisa. Langsung praktek aja ini Nyimasnya ini loh yang bingung karena baru sekali itu. Nyimasnya tak japri nggak nyaut-nyaut, dia ada di meeting ini tapi kok nggak ada kehidupannya. Saya standar cost. Tadi masalahnya di mana ya Pak Meme ya? Yang Nyimas tadi standar cost. Saya juga harga satuan 80-20-nya itu ya? Iya, sebetulnya kan harga yang di SO kan bisa kita ubah tuh sesuai tadi dari Pak Rahmat ya. Jadi memang nggak sesuai dengan RAP. Jadi nggak masalah sih. Asalkan nanti SO-nya kan sebenarnya senilai dengan harga yang sebenarnya gitu. Jadi nanti 80-20-nya bisa sesuai dengan yang manual, Pak. Sebenarnya langsung di SO nunjuk di situ aja, wes langsung gitu ya. Iya, nanti, karena kalau di kita kan dikunci di SO, Pak. Misalnya Mbak Nyimas bikin RAP harganya misalnya cuma 1 juta. Tapi harga sebenarnya ya harganya misalnya 2 juta gitu. Nanti pada saat bikin quotation kan pilih nomor RAP itu kan. Angkanya pasti akan muncul harganya 1 juta tuh. Tapi kita bisa edit sendiri Pak di situ. Bisa edit angkanya. Nah diganti aja jadi 2 juta gitu. Ngeditnya di quotation ya berarti ya? Betul. Di quotation bisa diedit tuh harganya. Jadi nggak sesuai dengan RAP nggak apa-apa. Karena itu kan RAP hanya rencana atau rancangan harga untuk penjualan aja kan ya. Intinya nanti masuk sales ke terkait nanti kan ada 80-20 dan sebagainya. Kita kan bacanya ke situ ya Pak ya? Ya. Iya itu sih. Ya wis berarti Nyimasnya ini bingung dia. Kalau mau ngubah sales kaitannya pokoknya di SO. Berarti kalau mau ngubah SO, salah satunya harga satuannya harus diubah di quotation-nya. Gitu aja ya kuncinya. Iya, ya. Betul. Ya. Berarti quotation meskipun sudah di-approve, SO-nya sudah di-approve juga, tetap bisa ya direvisi, Pak? Iya, bisa Pak, bisa. Nggak perlu ngerevisi RAP kan? Nggak perlu. Oh ya wis. Ya wis sudah ketemu masalahnya deh. Cucunya sama Nyimas saja bingung, takut salah standar cost sama RAP-nya harus diublek-ublek lagi kayaknya. Dia ketakutan tapi belum nyoba kayaknya loh. Karena ya waktu gitu itu ya memang cucu ya. minta RAP bisa beda dengan
maksudnya user bisa ubah sendiri Pak, bisa edit lagi harganya, jadi nggak sesuai dengan RAP nggak masalah gitu. RAP bisa tetap jalan, harga pun bisa sesuai gitu. Iya. Ya wes berarti. Kayaknya belum nyoba ya Jujuk ya. Dicoba ya Jujuk ya. Belum Takut kan aja kan kemarin kemarin. saya ngerevisinya langsung di SO kan, dan itu tuh nggak bisa. Saya kan Ya belum bener. ngerti soal yang quotation itu kan. Quotation ya. Ya wes dicoba Jadi ya sampai. mungkin Mbak Nyima sih yang nyoba. Ya wes kamu nanti koordinasi sama Nyimas ya. Iya. Quotation-nya Mbak dirubah untuk ngubah harga satuan gitu aja ya. Nanti kalau sudah quotation-nya dirubah terus di approve, SO-nya baru dirubah ya. Wah, berarti banyak. Ya nggak apa-apa, kan belum pernah toh, baru kali ini kan. Makanya tak uplek-uplek tadi, pasti ini yang kemarin kok nggak masalah, kenapa? Ini pasti Nyimas baru nyoba pakai standar cost baru kali ini. Ternyata benar, ya kan? Iya. Oke. Ya wes dicoba aja. Ada yang lain lagi, teman-teman? Kayaknya nggak enak ya. Ya wes, intinya ya Pak Yudi, pimpinan kepala cabang Sadang, BP-nya di BP semua ya Pak Yudi ya. Ya. Ya wes. Ya wes Pak Jat, ada tambahan lagi Pak Jat? Kalian nyusul ya. Nggak nyusul ya, langsung di grup Pak Jat ya, iso Iya. Mega langsung japri Pak Meme ya iso. Iya. Pak Meme wes standby terus kok. Ya. Oke. Ya wes. Gitu aja ya, teman-teman. Pak Meme mau live ini. Ya. Wes, sudah dari tadi. Udah ya, gitu aja ya. Kalau ada silakan di-share di grup ya. Kita akhiri meetingnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih Pak Meme. Terima kasih. Sama.